Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 112 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Shalom, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik pembahasan kita hari ini adalah menyangkut tentang kebahagiaan orang benar. Kita harus menggarisbawahi bahwa mereka yang dikatakan dalam menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, ini adalah bagian dari orang-orang benar. Sehingga kita tidak boleh menyimpang dari konsep berpikir ini, menjadi orang benar. Apa hal istimewa ketika menjadi orang benar? Ketika ia menaruh belas kasihannya dan ketika ia memberi pinjaman dan yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ternyata titik berangkat yang kita harus pahami ini adalah bagian dari refleksi yang hidup yang dinyatakan oleh pemazmur ini, bahwasanya ada satu hal yang akan tetap meskipun keberadaannya telah selesai di dunia ini. Artinya ketika kita akan mengakhiri hidup ini, akan ada yang kita tinggalkan di dunia ini. Apa yang akan diingat oleh orang-orang, tentu itulah yang kita sedang upayakan dalam hidup ini. Tetapi jika kita melakukan hal-hal dalam tindakan yang tidak benar atau sesuatu hal yang keliru, maka kita akan cepat dilupakan dari dunia ini. Untuk itu apakah yang akan kita harus kerjakan di dunia ini? Sehingga apa yang boleh kita lakukan itu akan tetap diingat oleh orang banyak. Jawabannya adalah benar. Menjadi orang benar itu tidak menjadi hal yang mudah. Sulit sekali untuk menjadi orang yang benar, karena kita sering sekali dihantam dari berbagai sisi. Terkadang kita ingin menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang benar, tetapi ada tuntutan-tuntutan yang dibebankan kepada kita. Dan kita menjadi orang yang sering sekali berkompromi untuk tetap menjadi orang benar atau mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Tetapi ini menjadi obat yang sangat manjur di dalam keberadaan kita. Bahwasanya kepastian dinyatakan di dalam firman Tuhan seperti yang kita dengarkan hari ini. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kata mujur dalam hal ini tentu kita akan berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang menjadi sangat mudah. Artinya urusannya menjadi dipermudah atau dikatakan mujur, lulus atau tidak ada hambatan sama sekali. Mengapa ini menjadi pemikiran yang sangat penting di dalam hal ini? Karena ternyata jika kita menaruh belas kasihan kepada orang lain, kita juga menempatkan posisi kita di hati orang. Kemudian ketika kita meminjamkan kepada orang lain, tentu kita juga memberikan suatu pemikiran atau kita mendapatkan hati orang yang menerima dari kita. Dan ketika kita melakukan segala urusan dengan sewajarnya, tentu kita akan semakin terhormat. Orang-orang yang terhormat adalah mereka-mereka yang melakukan sebagaimana mestinya dan berupaya untuk menolong ketika ada orang yang tidak mampu seperti sistem yang diberlakukan. Ketika kita mampu menyatakan suatu kebenaran itu dengan cara yang terbaik dan mereka bisa menerima itu, tentu kita akan menjadi pribadi yang sangat-sangat luar biasa dalam keberadaan kita. Tetapi jika kita bukan orang-orang yang mampu untuk dapat mengaktualisasikan kebenaran itu, merasa diri kita punya idealisme yang tinggi, tetapi tidak mampu untuk menyatakan itu sebagai bentuk dari kabar sukacita kepada mereka, maka di sanalah akan terjadi kekeliruan yang besar. Dan itu mengapa banyak orang membenci kita. Kebenaran itu bukan sesuatu hal yang seharusnya dibenci, tetapi mereka-mereka yang tidak menerima kebenaran itu tentu mereka sedang sakit. Dan orang-orang yang sakit akan selalu mengeluhkan apa yang mereka sakitkan. Itu mengapa kebenaran itu sering sekali membuat seseorang itu menjadi panas hatinya dan sebagainya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini saudara harus menentukan arah hidup saudara. Saudara harus menjadi orang yang benar. Kita dituntut untuk menyatakan hal-hal yang aktual di dalam keberimanan kita. Menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, dan melakukan urusan dengan sewajarnya. Mengapa? Sebab kita punya pendirian yang kokoh di dalam kebenaran, bahwasanya aku tidak rugi jika aku berbuat baik dengan setulus hati. Jika saudara masih berkata aku rugi untuk berbuat baik, tentu ada yang keliru di dalam diri saudara. Berarti saudara masih memandang siapa yang saudara harus tolong, tetapi tidak melihat bahwasanya apa yang saudara kerjakan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Mother Teresa pernah mengatakan bahwasanya penting sekali untuk memikirkan hal ini. Orang-orang yang miskin tetap ada di dunia ini, tetapi pengaruh dari kebaikan apa yang kuperbuat itu akan berdampak pada dunia yang sedang sakit. Artinya kita dapat merenungkan satu hal, apa yang akan tetap abadi meskipun kita telah berangkat dari dunia ini? Jawabannya adalah perbuatan baik di dalam kebenaran itu. Oleh karena itu saudaraku, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, dan jadilah orang-orang yang senantiasa hidup di dalam prinsip kebenaran itu, sehingga nama Tuhan akan semakin kita tinggikan, dan sifat dan jiwa kemanusiaan kita akan semakin mengangkat kemanusiaan dalam hidup ini. Artinya, pandang mereka sebagai manusia yang telah diselamatkan Allah, sehingga saudara akan melihat kesetaraan di dalam hal itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan yang baik ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti dan hidup dalam kebenaran itu, untuk dapat menaruh belas kasihan kepada mereka, untuk dapat memberi pinjaman dan melakukan urusan dengan sewajarnya. Pimpin kami Tuhan, supaya kami mendahulukan kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya, sehingga segala sesuatunya akan kami terima dalam janji yang Tuhan telah nyatakan itu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.